Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin tamu undangan yang saya hormati, yang saya hormati juga Bapak Sandra selaku anggota Dewan Kabupaten Pekalongan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kegiatan acara halal dialog dan dialog masyarakat peduli bansos. Harapannya adalah semoga pertemuan ini benar-benar membawa manfaat barokah fi dini wa dunya wal akhirah, amin Allahumma amin, dan membawa kemajuan Kabupaten Pekalongan, amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin tamu undangan yang saya hormati, saya sebenarnya mau datang ke sini agak aras-arasan, Pak. Saya ini bukan politisi, bukan pengurus partai, bukan seorang birokrasi, bukan juga seorang LSM. Tapi saya ini hanya guru ngaji di kampung, Pak. Jadi nggak tahu soal apa ini, anggaran, bantuan dan lain sebagainya, nggak ngerti sama sekali, Pak. Makanya saya sudah sampaikan tadi, saya nggak tahu tentang apa, tentang bantuan sosial, anggaran dan sebagainya. Saya hanya mau mengaji saja kalau saya dipaksa untuk datang. Setahu saya ya transparansi itu ya kalau dalam Islam ya wajib. Transparansi itu ya harus ditegakkan. Transparansi itu bagian dari ajaran agama. Sehingga Nabi mengatakan, jangan kamu melihat orang itu dari sisi sholatnya, jangan kamu melihat orang itu dari sisi puasanya, jangan kamu melihat orang itu dari hajinya, dari amal-amal solehnya, tetapi kamu lihat orang itu dari sisi bagaimana dia transparan di dalam menyampaikan informasi dan menegakkan keadilan. Sehingga orang sholatnya meskipun rajin sholat, puasanya rajin, hajinya iya, kiai ya santri, tapi kalau tidak transparan ya bajingan itu. Iya. Kalau tidak transparan ya jahat. Maka di dalam teori usul fikih menegakkan transparansi ya hukumnya wajib. Maka jangan kumpul-kumpul dan beriki untuk menuntut transparansi ya harus. Tetapi sebaliknya, kalau sampai kemudian dikasih uang jadi nggak jadi, itu lebih jahat lagi. Iya, jadi jangan satu sisi saja menuntut transparansi, tapi giliran dikasih sesuatu diam saja, itu lebih jahat dari yang tidak transparan. Makanya saya tidak terlalu mau bicara panjang-panjang transparansi, nanti biar jenengan diskusikan sendiri saja. Saya hanya sedikit mau menyampaikan mauidhah hasanah saja terkait dengan halal bihalal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan sekalian yang saya hormati, salah satu di antara budaya kita, bangsa Indonesia ini, setiap kali memasuki Hari Raya Idul Fitri, kita ini selalu mengadakan satu kegiatan yang labelnya adalah halal bihalal. Ini murni tradisi budaya bangsa kita, sehingga kita tidak jumpai di negara-negara yang lain. Saya 5 tahun setengah hidup di negara Saudi Arabia. Saya 5 tahun setengah belajar di kota Madinah Al-Munawwarah.
selama 5 tahun tidak pernah melihat orang Arab mengadakan acara halal bihalal seperti di Indonesia, nggak pernah ada. Jadi ini murni asli produk budaya bangsa kita. Sehingga kalau kita lihat sejarah, munculnya istilah halal bihalal ini dulu sejak ketika negara Indonesia ini merdeka tahun 1945. Setelah kemerdekaan kemudian terjadi disintegrasi antar elit-elit politik bangsa kita. Sekitar tahun 1948. Sehingga saat itu pula Bung Karno bingung menghadapi disintegrasi antar elit politik ini, bingung. Sehingga beliau, Bung Karno, sowan kepada seorang ulama dari Nahdlatul Ulama yang bernama Mbah Kiai Wahab Hasbullah. Mbah Kiai Wahab Hasbullah diminta untuk memberikan solusi bagaimana agar supaya negara, para elit-elit bangsa kita ini bisa bersatu membangun negara yang baru saja merdeka di tahun 1945. Sehingga kata Mbah Kiai Wahab, agar supaya Bung Karno mengadakan acara silaturahim. Tapi kata Bung Karno, kalau hanya sekedar silaturahim sudah biasa, itu sudah istilah biasa, nggak menarik. Yang kemudian oleh Mbah Kiai Wahab dikasih istilah dengan istilah halal bihalal. Dilaksanakan pertama kali pada tahun 1948 di Istana Negara di Bogor waktu itu, yang kemudian diikuti oleh instansi-instansi bawahannya. Terus sampai sekarang, sampai tahun 2020 ini masih berjalan terus pelaksanaan halal bihalal. Jadi itu dulu ide Bung Karno dan Mbah Kiai Wahab Hasbullah, tokoh pendiri Nahdlatul Ulama di tahun 1948. Jadi kalau Anda tanya mana dalilnya halal bihalal, ya nggak ada. Apakah Nabi pernah melakukan halal bihalal? Ya nggak pernah. Wong halal bihalal itu muncul pada tahun 1945 pada eranya masa Soekarno dengan Mbah Kiai Wahab Hasbullah. Ya alhamdulillah sampai sekarang berjalan terus. Hanya tahun ini saja yang barangkali gregetnya kurang karena ada pandemi COVID-19 ini, sehingga halal bihalal jarang diadakan. Kalau kemarin-kemarin semua halal bihalal.